Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah. Pada kesempatan ini saya mau berbagi kepada kita bersama tentang puncak dari maksiat dan puncak dari ketaatan. Maksudnya adalah puncak dari ketaatan itu intinya adalah keridhaan. Sementara puncak dari maksiat itu adalah mengikuti hawa nafsu. Saya mengutip pernyataan Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Dia mengatakan aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa iffatin wa yafzatin adamur ridha minka anha. Asal atau induk dari segala maksiat, syahwat dan kelalaian itu adalah ridho terhadap nafsu. Sumber dari segala ketaatan, keterpeliharaan diri dari syahwat dan bangun atau pada taat, bangkit pada ketaatan adalah tidak ridho kepada nafsu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di pernyataan lain dia juga mengatakan wala dan bersahabat dengan orang jahil yang tidak menurut hawa nafsu lebih baik daripada bersahabat dengan orang alim yang tunduk kepada nafsu. Ilmu apakah yang dapat dipanggil bagi orang alim yang ditawan oleh nafsunya? Sebaliknya, kejahilan apakah yang dapat disebutkan bagi seseorang yang sudah dapat mengekang nafsunya? Iblis dan anak-anak cucunya, yaitu setan, selalu bertindak memberi saran, tetapi tidak berkuasa menggerakkan anggota tubuh manusia supaya melakukan sesuatu yang dia ingini. Tetapi jika hawa nafsu itu menerima saran iblis itu, maka hawa nafsu berkuasa memaksa anggota tubuh manusia supaya berbuat sebagaimana yang diinginkan oleh iblis. Iblis menyalurkan semua sifat-sifat dan hawa nafsulah yang menerima serta memakai sifat-sifat iblis tersebut. Satu perkara yang kentara adalah saran atau ide atau bisikan yang disampaikan oleh iblis dan setan kepada hawa nafsu itu dirasai oleh hawa nafsu bahwa saran itu datang dari dirinya sendiri, bukan disalurkan kepadanya dari sumber lain. Hawa nafsu akan mempertahankan semua bisikan iblis dan setan yang diterimanya itu, seperti dia mempertahankan pendapatnya sendiri bahwa dia memukul dada mengakui bahwa pendapat tersebut adalah pendapatnya sendiri. Karmak yang menyebarkan faham tidak bertuhan tidak mengatakan faham itu sebagai rencana iblis, tetapi dia mengakui bahwa dialah yang menemui faham tersebut. Peter yang menyebarkan paham Tuhan 3 dalam 1 tidak mengatakan iblis yang mengajarkan, tetapi mengatakan
dia yang menerima wahyu dari Tuhan. Begitulah kebodohan dan kesombongan hawa nafsu yang tidak sadar ditunggangi oleh setan. Apabila nafsu menerima bisikan dari iblis dan setan, dia durhaka kepada Tuhan dan melakukan syirik kepadanya. Hawa nafsu bukanlah mampu menerima rangsangan dari iblis dan setan. Malah dia sendiri berupaya merangsang dirinya sendiri tanpa dirangsang oleh iblis dan setan. Rangsangan yang muncul dari hawa nafsu sendiri mengarah kepada melakukan maksiat, memenuhi tuntutan syahwat dan asyik dengan perkara yang melalaikan. Apabila iblis dan setan merangsang yang sesuai dengan sifat nafsu itu sendiri, mudahlah dia melakukan maksiat dan kemungkaran. Seseorang yang diistilahkan sebagai bodoh atau jahil, tetapi tidak menuruti hawa nafsu, tidak ada sifat megah, sombong, kabur, takbur, dan bodoh. Dia boleh tunduk kepada kebenaran jika kebenaran dibentangkan kepadanya. Dia juga menyampaikan kebenaran yang diketahuinya kepada orang lain. Jadi kebodohan apakah yang boleh dikatakan kepada orang seperti ini yang bersedia menerima dan menyampaikan kebenaran? Orang yang diistilahkan sebagai alim sekalipun, dia dikatakan alim jika dia menuruti hawa nafsunya, memakai sifat bodoh dan sombong, menolak kebenaran jika datang dari orang lain atau tidak cocok dengan kehendak nafsunya. Orang alim yang menuruti hawa nafsunya tidak mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya mengajak pada menyembah ilmunya. Manusia lain menjadi alat baginya untuk menaikkan ego dirinya sendiri. Oleh yang demikian adalah lebih baik jika bersahabat dengan orang jahil yang tidak tunduk kepada hawa nafsunya. Kejahilan tidak menunjuknya, membawanya untuk mengenali kebenaran, dan dia juga mampu memberi dukungan ke arah kebenaran. Sifat iblis adalah hijab dari luar hati, sementara hawa nafsu adalah hijab penghambat di dalam hati itu. Jika hambatan di luar disingkap, dibuka dengan tenaga kebenaran, maka hijab hambatan di dalam hati ini juga perlu disingkap dengan tenaga kebenaran. Nafsu mesti ditundukkan kepada kebenaran. Pekerjaan ini bukanlah mudah karena nafsu kita adalah diri kita sendiri. Tidak beda hakikatnya di antara nafsu hati dengan diri. Memerangi hawa nafsu berarti memerangi diri sendiri. Di dalam diri itu berkumpul kemauan, cita-cita, ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Apabila mau berperang dengan diri sendiri, maka kita tidak bisa minta tolong kepada diri sendiri. Ilmu tidak berdaya menentang hawa nafsu, karena ilmu adalah alat, dan alat itu akan patuh kepada tuannya. Pembahasan ilmu yang berlarutan akan menambahkan kekeliruan dan akan meneguhkan nafsu. Ma'rifat juga boleh digunakan untuk melawan hawa nafsu, karena jika ma'rifat digunakan ia akan menarik ke dalam ilmu, maka menjadilah sama dengan ilmu. Oleh itu, dengan meminta tolong kepada ilmu,
Oleh itu janganlah kita minta tolong kepada ilmu dan jangan pula meminta bantuan makrifat untuk melawan hawa nafsu kita. Tetapi larilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjeritlah sekuat hati. Mintalah pertolongannya. Istiqamah atau tetap di dalam ubudiyah. Menunaikan kewajiban sambil terus berserah diri kepada Allah. Itulah kekuatan yang dapat menumpaskan hawa nafsu. Jangan sekali-kali menuntut keramatan, karena ia juga menjadi alat hawa nafsu. Tetaplah di dalam ubudiyah. Tidak berubah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya, kebijaksanaannya, ketuhanannya, baik ketika sehat atau sakit, senang atau susah, kaya atau miskin, suka atau duka. Apabila wujud sifat ridho kepada ketentuan Allah itu, tandanya hawa nafsu sudah tunduk kepada kebenaran. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwa dalam diri kita ini ada musuh yang menyatu dengan diri kita, yaitu hawa nafsu kita. Nafsu itu berada bahagian dalam diri kita. Dan sementara setan adalah berada di luar, masuk dari luar ke dalam diri kita. Sebenarnya setan tidak akan mampu menyesatkan, menggoda kita kalau dia tidak menempati nafsu yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin melawan hawa nafsu, satu-satunya cara adalah minta tolong kepada Allah. Karena ilmu pengetahuan, ma'rifat yang kita miliki tidak akan mampu melawan hawa nafsu. Karena melawan hawa nafsu itu sama dengan melawan diri kita sendiri.